Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang perjanjian syariah Islam. Memasuki poin yang pertama, yaitu akad dalam Islam. Dalam hukum Islam, akad adalah inti dari semua bentuk perjanjian. Secara bahasa, akad berarti ikatan atau simpul, sedangkan secara istilah, akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum sesuai dengan syariat. Dalam setiap akad, terdapat beberapa unsur penting. Yang pertama, ada pihak yang berakad atau dalam istilah fikih disebut dengan akid, yaitu para pihak yang membuat perjanjian. Yang kedua, ada objek akad atau ma'qud alaih, yakni barang, jasa, atau hak yang menjadi isi kesepakatan. Yang ketiga, ada ijab dan qabul, yaitu pernyataan sepakat yang bisa dilakukan secara lisan, tulisan, atau tindakan yang menunjukkan persetujuan. Akad dibagi menjadi dua jenis besar. Yang pertama, ada tabarruk, yaitu akad sosial seperti hibah, wakaf, dan sedekah yang bersifat tolong-menolong. Yang kedua, ada tijarah, yaitu akad komersial seperti jual beli atau ba'i, sewa menyewa atau ijarah, sehingga kerjasama usaha seperti mudharabah dan musyarakah. Tujuan akad dalam Islam tidak hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi untuk mewujudkan keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab moral di antara para pihak. Baik, memasuki poin yang kedua, yaitu perjanjian dan perikatan. Dalam konteks hukum, perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Perlu dibedakan antara perjanjian dan perikatan. Perjanjian adalah proses kesepakatannya saat para pihak saling tertuju atas suatu hal. Sedangkan perikatan adalah akibat hukumnya, hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Contohnya, saat A dan B sepakat untuk menjual beli tanah. Itu adalah perjanjiannya. Namun, kewajiban A untuk menyerahkan tanah dan kewajiban B untuk membayar, itulah yang disebut dengan perikatan. Dalam hukum Islam, perikatan ini harus berdiri di atas akad yang sah sesuai dengan prinsip syariah. Mari kita memasuki poin yang ketiga, yaitu asas hukum perjanjian dalam Islam. Dalam Islam ada beberapa asas penting yang menjadi pondasi sahnya suatu perjanjian. Yang pertama, ada asas kebebasan berkontrak. Pihak bebas menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan syariah. Yang kedua, ada asas itikat baik atau husnuzon. Dalam setiap transaksi, kejujuran dan amanah harus dijunjung tinggi. Yang ketiga, ada asas keseimbangan. Hak dan kewajiban para pihak harus seimbang, tidak boleh merugikan salah satu pihak. Yang keempat, ada asas konsensualisme, cukup dengan kesepakatan lisan atau tindakan yang menunjukkan persetujuan, kecuali jika syariat atau hukum negara mewajibkan bentuk tertulis. Yang kelima, ada asas kepastian.
asas kepastian hukum dan keadilan. Perjanjian tidak boleh menimbulkan kezoliman atau ketidakpantasan di kemudian hari. Asas-asas ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan nilai keadilan, transparansi, dan saling ridho dalam muamalah. Baik, memasuki poin yang keempat, yaitu perkembangan akad syariah di era modern. Di era modern, akad-akad syariah tidak hanya dipakai untuk transaksi jual beli biasa, tetapi sudah merambah ke berbagai sektor ekonomi dan keuangan. Contohnya seperti murabahah, jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Yang kedua ada ijarah, sewa menyewa, bisa untuk rumah, kendaraan, atau jasa. Yang ketiga ada mudharabah dan musyarakah, kerjasama modal dan tenaga antara pemilik dana dan pelaksana usaha. Akad-akad ini banyak digunakan di perbankan syariah, ada asuransi syariah atau takaful, ada koperasi syariah, dan ada lembaga pembiayaan seperti KPR syariah. Dalam pelaksanaannya, lembaga-lembaga tersebut berpedoman pada fatwa DSN atau MUI dan Undang-Undang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum positif yang mengatur prinsip muamalah syariah di Indonesia. Baik, memasuki poin yang kelima dan terakhir ini, yaitu pentingnya akta perjanjian dalam Islam. Ini sangat menekankan pentingnya pencatatan perjanjian. Bahkan Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, maka tulislah. Dalam prakteknya ada dua jenis akta perjanjian. Yang pertama ada akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh penjabat berwenang seperti notaris dan memiliki kekuatan hukum yang kuat di pengadilan. Yang kedua ada akta bawah tangan, yaitu akta yang dibuat sendiri oleh para pihak tanpa melibatkan notaris. Akta ini tetap sah, tapi kekuatannya lebih lemah dibandingkan akta otentik. Fungsi utama akta adalah sebagai alat bukti untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Baik, mungkin kesimpulannya dari atas itu, perjanjian syariah dalam Islam bukanlah sekedar kesepakatan biasa, melainkan bentuk ibadah, tanggung jawab, moral, dan komitmen sosial yang harus dijalankan dengan adil, amanah, dan penuh keberkahan. Dengan memahami prinsip-prinsip akad dan perjanjian syariah, kita bisa menjadikan muamalah sebagai sarana untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum